Jadi si gaster ini, si esophagus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pars cervicalis, yang kedua itu adalah pars thoracalis, yang ketiga adalah pars abdominalis. Nah, jadi dia itu yang pars abdominalis itu akan menembus diafragma. Jadi waktu dia menembus diafragma, dia menembus bangunan yang namanya hiatus esophageal. Ini kurang lebih setinggi T10. Gitu. Nah, jadi nanti perubahan dari esophagus menjadi gaster itu nanti kita kenal dengan batasnya yang namanya adalah Z-line. Jadi perubahan esophagus menjadi gaster itu tuh kita sebut dengan Z-line. Ini ditandai dengan utamanya adalah perubahan epitel. Oke, nah gaster udah. Kita coba lihat kadavernya. Oke. Nah, jadi ini udah. Tadi perubahan apa Kak namanya Kak? Perubahan epitel. Dia Z-line. 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 Oke, jadi ini misal aku gedein aja. Nah, ini misal kalau kita lihat ya, show labels. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan aorta, arteri aorta. Kalau kalian lihat kan di belakang sini ada esophagus ya. Ya enggak? Yang ini ya. Esophagus. Nah, esophagus tadi dia jalan turun menembus diafragma. Ini adalah diafragma ya, Dek. Menembus diafragma. Tadi nama bangunannya apa, Dek? Tempat yang dia tembus? Hiatus esophageal. Dia setinggi T10. Ini mungkin masih bisa ditanyain ya, Dek. Dia kurang lebih setinggi T10. Oke. Nah, setelah dia masuk, oh ya ini aku lupa ya. Jadi esophagus tuh yang di bagian sebelum masuk ini namanya pars thoracalis. Sampai di sini, sampai di atas. Nanti di sini, di belakangnya trakea, itu yang namanya pars cervicalis. Oke, setelah masuk diafragma, setelah melewati diafragma, itu baru namanya adalah pars abdominalis. Yang tadi ya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini gaster, ini enggak. Ini juga enggak begitu penting. Ini enggak usah, sorry. Nah, ini ya. Oke. Jadi setelah dia masuk, setelah dari Z-line, gitu ya, kan si esophagus nanti kan berubah menjadi gaster ya, melanjut sebagai gaster. Nah, bagian pertama gaster yang masih berhubungan dengan esophagus ini, itu kita sebut dengan kardia. Gitu. Jadi bagian gaster yang masih berhubungan dengan esophagus, itu tuh kita sebut dengan kardia. Nah, kardianya gaster itu, dia ditandai dengan batasnya ya, ditandai dengan adanya lengkungan ini. Kalau kita lihat ya, ada lengkungan ini. Nah, lengkungan ini namanya adalah incisura cardiaca. Gitu. Namanya incisura cardiaca. Nah, dari setelah dari kardia, nanti si gaster ini akan mengalami pelebaran. Nah, bagian gaster yang melebar ini, itu tuh kita sebut dengan si fundus ini. Oke, jadi bagian gaster yang melebar, ini namanya adalah fundus gaster. Oke. Nah, setelah dari fundus gaster, itu selanjutnya di bawah sini, dia akan menjadi body, atau yang kita sebut dengan corpus gaster. Jadi kalau gampangnya tuh gini deh, fundus,
dia agak menyempit lagi. Agak menyempitnya ini namanya korpus. Batasnya ini ya. Korpus. Gitu ya. Setelah menyempit di sini kan dia agak melebar lagi. Nah, bagian yang melebar yang awal ini namanya adalah antrum piloricum. Antrum piloricum atau antrum pilorus. Gitu. Habis dari antrum pilorus ini, nanti dia berubah menjadi si pilorus. Nah, ini ya, pilorus. Jadi pilorus itu dia tuh sebenarnya semacam ruang tunggu sebelum masuk ke dalam duodenum. Nah, jadi di pilorus ini dia terkenal dengan adanya si otot yang namanya musculus sphincter piloris. Sphincter pilorus. Oke, jadi musculus sphincter piloris ini adalah yang menahan agar si makanan ini tidak cepat-cepat masuk ke dalam duodenum. Jadi misalnya di sini masih agak diaduk-aduk gitu ya, Dek. Makanannya masih diaduk atau dicampur dengan enzim-enzim, maka si sphincter pilorus akan nutup. Nah, begitu selesai mau dipindah ke duodenum baru dia akan membuka. Gitu. Oke. Nah, si pilorus ini, sphincter pilorus ini dia akan berkontraksi berdasarkan saraf simpatis. Oke, simpatisnya dari simpatis thoracalis ya. Thoracalis. Oke, dan dia akan membuka oleh si saraf parasimpatis yang disuplai oleh nervus vagus. Oke, sampai sini ngerti nggak, Dek? Oke, Kak. Ngerti ya? Oke? Ya, Kak. Oke, sudah. Nah, terus lanjut lagi. Jadi tadi kita udah tahu pilorus, sphincter pilorus. Nah, di sini itu nanti ada lekukan lagi yang mirip kayak ini. Jadi ini namanya incisura cardiaca. Kalau yang di sini namanya incisura pilorica. Atau kalau kita lihat di punyanya dosen kalian tuh ini ya, incisura angularis atau incisura pilorica. Ini bisa kita sebut incisura angularis, bisa juga kita sebut incisura angularis atau incisura pilorica. Ini hal yang sama ya, Dek. Oke. Nah, jadi kalau secara skematik si gaster itu kan gambarnya kayak gini. Nah, karena itu yang bagian yang di sini atau sama kayak ini ya, Dek. Oke, ini kita sebut dengan incisura incisura lagi, sorry. Curvatura minor. Ini kita sebut dengan curvatura minor. Nah, curvatura minor ini dia terkenal karena merupakan tempat penempelan dari omentum minus. Gitu ya. Jadi curvatura minor itu dia terkenal karena merupakan penempelan dari omentum minus. Nah, terus yang di sini yang lebar banget atau yang di sini setara dengan yang di belakang ini. Oke, ini kita sebut dengan si curvatura major. Curvatura gitu. Oke? Jadi ini curvatura mayor ini nanti dia berhubungan sama macam-macam ya, Di. Dia akan berhubungan dengan lien, akan berhubungan dengan ren gitu. Tapi kalau yang omentum minus dia fungsi utamanya cuma satu ya. Dia merupakan curvatura minor dia merupakan penempelan dari omentum minus. Oke? Ya, Kak. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Aman ya? Kak, mau tanya tadi yang Ya. minor apa? Kenapa? Hubungannya yang minor, curvatura.
Kurvatura minor ini nanti penempelan dari omentum minus D. Jadi kalau kamu lihat di sini, misalnya, ini kok nggak ada ya? Lah, oke nanti di hepar kali ya. Ini di sini, kalau kamu lihat, nah ini adik, nih. Jadi dia lesser omentum, gitu ya. Jadi dia tuh merupakan penempelan dari si omentum minus. Ini kan kurvatura minor kan, Dik? Gitu. Oke? Sudah? Lah, omentum mayusnya, Kak. Omentum mayus tuh nanti dia sebagian di gaster, sebagian lagi dia di kolon transversum. Halo? Ya. Oke, sebagian di gaster, sebagian lagi di ini adik, di kurvatur di kolon transversum ya. Ya, Kak. Omentum mayus, sorry. Omentum mayus. Oke, coba aku buka ya. Ada gambarnya nggak ya? Pernah lihat omentum mayus yang asli belum, Dek? Belum. Belum ya. Belum. Nah ini ya, Dek. Ini omentum mayus ya. Kalau omentum mayus itu duodenum. Enggak ada ya. Bisa aja ya, kalau kita di dia posisinya ada di sini ya. Nah ini loh, Dek. Ini omentum mayus nih. Jadi aku hapus dulu ya. Ini omentum mayus ya. Ini loh. Ini kolon transversum kan? Gitu. Terus kalau kita lihat lagi, nah ini adik tadi ya, omentum mayus ya. Nah jadi omentum mayus itu dia tadi ya, dia sebagian gaster, ini dia ya, ini gaster ya, sebagian gaster, sebagian juga di kolon transversum. Tapi dia tuh bukan tepat di curvatura mayornya ya. Oke? Iya, Kak. Lanjut lagi. Nanti arterinya aku jelasin. Nah, setelah dari si gaster, kan nanti si usus-usus ini dia kan akan berubah menjadi namanya intestinum tenue atau usus halus. Oke. Jadi si intestinum tenue ini atau si usus halus ini dia terdiri dari 3 ini adik, duodenum, jejunum, sama ileum. Nah struktur yang paling kompleks itu sebenarnya ini adik, si duodenum. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat duodenum ini dia ini sorry. Ada. Nah, ini adik. Oke. Jadi duodenum ini kan dia adalah lanjutan dari gaster ya. Jadi bagian-bagiannya itu terdiri dari beberapa bagian. Kita lihat yang di atas ini. Ini adik. Ini. Nah, ini namanya adalah duodenum pars superior. Itu. Duodenum pars superior. Yang ini ya. Oke. Terus dia nanti akan turun ke bawah. Oke, ini namanya adalah duodenum pars descendens. Oke. Ini ada nggak ya? Ini nggak begitu jelas ini. Duodenum pars descendens. Yang ini adik. Ini pars descendens. Terus nanti dia ada lagi agak kayak lurus gitu. Itu namanya adalah duodenum pars transversum. Pars transversal.
Oke, terus nanti dia agak naik sedikit. Itu namanya adalah duodenum pars ascendens. Setelah duodenum dia akan lanjut jadi apa, Dik? Jenuh. Apa? Jejunum. Jejunum. Oke, habis ini nanti kan dia melanjut sebagai jejunum. Sorry. Mana ya? Oh, nggak ada ya. Oke, setelah ini kan dia akan melanjut sebagai jejunum. Nah, nanti antara duodenum dan jejunum ini dia punya batas yang namanya flexura duodeno jejunalis. Gitu, sorry ya. Coba ya aku buka dari sini. Kok nggak ada ya? Cuma ada begini doang. Oke. Ini coba aku pakai ini ya, Dik. Yokochi ya. Kalian punya Yokochi nggak? Ada, Kak. Ada ya. Indonesia apa Inggris, Dik? Indonesia, Kak. Indonesia. Namanya Indonesia. Ih, hebat juga. Kalian nemu di mana sih? Nih. ISMKI, Kak. Oh ya. Iya. Wow. Itu ada Tapi linknya sekarang apa? udah nggak bisa, Vin. Apa? Save? Udah nggak bisa. Yang banyak itu tuh SMK itu Heeh. udah nggak bisa dibuka ini. Ya, Loh, masa? kalian udah ada yang download semua nggak, Dek? Enggak sih, Kak. Enggak semua. Paling Jadi cuma kayak ada link gitu loh, Kak. Tapi udah nggak bisa. Sedih sekali ya. Aduh. Belum juga sempat aku download ya. Coba ya, Dek. Kita lihat. Sorry ya, Dek. Aku kayak banyak banget materinya ya. Mana sih? Laser. Nah ini, Dek, misalnya coba kalian yang nomor 9 ini apa, Dek, tadi kira-kira? fundus enggak sih, Kak? Fundus ya. Terus yang nomor 4 ini merupakan penempelan dari Apa, Kak? Putus-putus. nomor 4 merupakan tempat penempelan dari Omentum omentum Minus. minus. Oke. Yang nomor 6 namanya apa tadi, Dek? incisura. Murah pilorika. Oke, atau incisura angularis ya. Iya. Oke. Sip. Oh ya, ini ada incisura angularis. Oke, sekarang dari udah duodenum mana ya? Duodenum. Oke, itu ya, Dek. Oke, ini lumayan bagus nih. Jadi kalau yang ini nomor 14 ini, kalau kita lihat di sini, dia itu, sorry, 14 ini ada superior part of the duodenum. Jadi yang nomor 14 ini, Dek, nah ini pars superior, terus nanti dia turun jadi pars descendens, terus nanti dia ke sini, ini jadi pars transversum. Coba kita lihat di bawah lagi ya. Pars transversum, terus nanti, nah ini ya. Jadi pars transversum, terus nanti dia agak naik sedikit. 27 ini apa ya? Oke. Nah, nomor 19 ini udah kolon tadi. 24. Sorry. Ya, udah kolon ya. Sini aja. Setelah duodenum pars yang transversum, nih ya, setelah duodenum pars transversum kan dia nanti akan menjadi duodenum pars ascendens. Setelah itu nanti dia berhubungan dengan jejunum melalui yang namanya batasnya ya, flexura Duodenum jejunalis. jejunalis. Nah, kenapa ini penting, Dek?
Karena di flexura duodenojejunalis ini, dia tuh merupakan tempat penempelan dari yang namanya ligamentum teres. Gitu. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, Nah, jadi si ligamentum teres ini adalah, nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? enggak. Ligamentum suspensorium duodenojejunalis. Oke, atau gampangnya adalah namanya itu adalah si ligamentum teres. Jadi ligamentum teres ini sebenarnya karena adanya si ligamentum teres ini, makanya si usus itu dibagi menjadi dua ya. Ada usus yang bagian atas, gitu ya. Jadi di sebelah proksimal dari ligamentum teres itu adalah usus bagian atas. Oke, terus di sebelah distalnya itu kita sebut dengan usus yang bagian bawah. Udah nggak, Dek? Oke? Iya. Oke. Ini kita gambarnya susah banget ya. Oke. Terus setelah dari duodenum berarti kita masuk ke jejunum sama ileum. Nah ini ya. Oke. Ada yang bisa sebutin nggak bedanya ileum sama jejunum deh? Jejunum 2/5 atas, ileum 3/5 bawah. Oke, terus apa lagi bedanya? 2/5, 3/5. Oke, kalian pernah dengar arkade sama rekta nggak, Dek? Kayaknya ada di kuliah ya. Jadi gini, Dek. Pertama, si jejunum ini, jadi yang paling mencolok itu adalah kedua arteri ini ya, Dek, untuk membedakan jejunum sama ileum. Namanya arteri arkade. Arkade itu yang dia bentuknya kayak huruf U banyak gini ya, Dek. Ini ya. Oke, satu lagi adalah rekta. Rekta itu artinya lurus ya. Jadi ada arteri-arteri yang lurus. Oke, nah cara bandinginnya gini. Satu, jejunum itu mempunyai ya, Dek, mempunyai arkade yang lebih sedikit. Gitu. Satu, arkadenya jejunum itu lebih sedikit dibanding arkadenya ileum. Dia lebih banyak. Itu yang pertama. Yang pertama, kemudian perbedaan yang kedua, jejunum walaupun arkadenya sedikit, tetapi fasa rektanya dia lebih panjang. Kalau kita lihat ini yang lebih panjang kan? Nah, kalau yang ini, fasa rektanya dia lebih pendek. Tuh, itu perbedaan yang kedua. Oke, perbedaan yang ketiga, kalau yang jejunum, ini warnanya lebih merah tua. Oke, karena dia lebih memiliki banyak vaskularisasi ya. Sedangkan kalau yang ileum, itu dia lebih ke merah muda. Gitu. Karena dia lebih banyak anastomosis untuk mengambil makanan daripada vaskularisasi ke dirinya sendiri. Gitu. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat, misalnya di kadaver kayak gini ya, Dek. Oke. Menurut kalian, sorry. Nah, menurut kalian ini mana yang jejunum, mana yang ileum? Ada yang bisa bedain nggak? Ini nggak begitu. Nah, ini ada yang bisa nggak? Mana yang jejunum, mana yang ileum? Menurut kalian yang ini yang mana, Dek? Sorry. Ini apa, Dek?
Kita bandingin sama yang ini ya. Yang satu apa, yang dua apa? Menurut kalian yang satu sama yang dua merah mana nih? Yang satu, Kak. Yang satu. Berarti yang satu apa? Yang satu Jeju. Jejunum. Oke. Yang dua yang Ileum. Ileum. Gitu. Atau gampangnya tuh Ileum tuh sebenarnya lebih dekat kepada lebih di arah bawah ya. Karena dia dekat dengan kolom. Tapi kadang kita nggak bisa jadiin itu sebagai penunjuk ya. Nggak jelas. Oke. Kalau ini Dek, coba. Ini apa? Yang ini apa Dek? 1, 2. 1 apa Dek kira-kira? Satu? Apa siapa? Ileum bukan dok. Oke, 2. Yang jejunum. Tuh, gampang sih ya. Oke. Oke, kalian udah bisa bedain, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Oke, jadi intestinum tenue ini adik tadi ya. Oke, nah sekarang kita lebih membahas yang di dalam duodenumnya dulu ya. Oke. Jadi di dalam duodenum itu bagian yang paling kompleks. Jadi. Kita sudah lihat di ini. Oke. Nah, jadi di dalam duodenum ini, kenapa duodenum ini kompleks? Duodenum ini kompleks karena terutama yang di pars descendens ya. Oke. Jadi pada duodenum pars descendens itu tuh bermuara beberapa papila gitu ya, Dik. Jadi di dalam duodenum pars descendens ini terutama ada 2 papila ya. Ada yang namanya papila duodeni mayor. Oke. Sama yang di sini ada yang namanya papila duodeni minor. Nah, papila duodeni mayor ini adalah tempat muara dari bangunan yang namanya ampula hepatopankreatika. Ini kurang lebih di sini ya, Dik. Ini jadi di sini nanti ada papila duodeni mayor, nanti di sini ada si ampula hepatopankreatika yang muara ke sana. Nah, ampula hepatopankreatika ini dibentuk oleh 2 ya. Oke, yang atas ini ductus choledocus. Yang atas namanya ductus choledocus, jadi dia bentuknya gini ya. Oke, atas ini ductus choledocus. Ductus choledocus ini dia membawa empedu ya. Ini ya, Dek, ductus choledocus tuh ini ya. Oke, kemudian yang dari bawah ini adalah ductus pancreaticus mayor. Mayor, atau kita kenal nama lainnya adalah Wirsunghi. Gitu. Oke? Nah, nanti kalau yang di papila duodeni minor, ini adalah tempat muara dari ductus pancreaticus minor. Gitu. Pancreaticus minor. Nah, ductus pancreaticus mayor dan ductus pancreaticus minor, dua-duanya ini membawa enzim-enzim pankreas. Gitu. Oke, Dek. Iya Kak. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih jelasnya lagi. Sudah habis ya. Oke. Nah, jadi minor. Nah, ini ada. Oke.
Jadi lebih jelasnya lagi kalau kita lihat dalam bentuk skematik kayak gini, adik. Ini adalah pancreatic duct. Maksudnya adalah ductus pancreaticus major. Oke, terus kalau yang ini common bile duct. Ini adalah ductus choledocus. Oke, tadi mereka berdua gabung menjadi apa, Siva? Tahu nggak? Apa, Kak? Ductus choledocus dan ductus pancreaticus major bergabung jadi apa? Ductus pancreaticus major dan minor. Bukan. Ductus choledocus sama Heeh. ductus pancreaticus Oh, major. ampula Ampula. hepatopankreatika. Oke, jadi ampula hepatopankreatika. Ini adik, ini namanya ampula hepatopankreatika. Hepatopankreatika. Nah, terus nanti di ujungnya sini lagi, ini dia ada, kalau kamu lihat kan dia ada major papilla ini ya. Major papilla ini sama kayak si papilla duodeni major. Nah, ini yang penting ya, Dek. Di papilla duodeni major ini, dia punya sphincter sendiri, Dek. Namanya sphincter of ampulla, atau yang kita kenal dengan ini ya, Dek. Sphincter Oddi. Gitu. Jadi, sphincter of ampulla, itu tuh nama lainnya adalah si sphincter Oddi. Sorry, tambahan lagi adalah ampulla hepatopankreatika ini nama lainnya adalah ampulla Vatheri. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Apa kecepatan, Dek? Nggak ada ya? Oke, sip, jujur Mileo. Ini udah. Oke, kita sekarang masuk ke dalam si hepar dan lia. Oke. Nah, jadi hepar ya. Jadi hepar itu secara umum ada berapa lobus, Pindah? Ada yang tahu? Oke. 4. Ada 4 ya? 4. Ada 4 ya? Ada apa aja lobusnya? Kolika. Kolika. Kolika, yakin? Dextra sama sinistra, Kak. Oke, lobus dextra sama sinistra. Sama ada apa lagi? Caudatus. Caudatus sama apa lagi? Apa ya, Kak? Quadratus. Satu lagi ya. Sorry, Dik. Aku cari bagian abdomen. Tadi tuh tapi dia tiba-tiba ya. Oh, ini udah. Sip. Jadi si hepar ini dia itu kan terbagi menjadi 4 lobus ya. Oke. Ada lobus yang lebih besar, itu adalah lobus dextra. Lobus dextra. Oke, kemudian ada yang lebih kecil, itu adalah lobus sinistra. Oke. Nah, terus begitu kalau dia dibalik, lobus dextra, lobus sinistra, kalau dia dibalik kayak gini, nanti bentuknya. Oke, nanti kita lihat di bagian bawah itu, kalau kita lihat nomor 13 ini kan yang left ya. Sinistra, kalau ini yang dextra. Oke, terus kalau kita lihat yang nomor 11 ini, kalau kamu lihat bentuknya itu kan bentuknya kayak kotak ya, Dik. Nah, makanya dia namanya adalah lobus quadratus. Gitu. Nomor 11 ini, Adik. Lobus quadratus. Atau gampangnya gini, begitu kamu lihat empedu ini, pasti sebelahnya itu adalah lobus quadratus. Oke? Nah, terus di bagian bawah, ini Adik, yang bentuknya juga sebenarnya agak-agak kotak juga ya.
Nah, ini adalah namanya adalah lobus caudatus. Oke, si nomor 17 ini ya, lobus caudatus. Nah, ciri khasnya adalah lobus caudatus itu di sebelahnya persis, nomor 6, itu terletak vena cava inferior. Gitu. Jadi cara hafalnya, di sebelahnya hijau-hijau atau empedu, itu adalah lobus quadratus. Di sebelah persis dari si vena cava inferior itu adalah lobus caudatus. Gitu. Nah, terus di bagian bawah ini kita bisa lihat beberapa bangunan lain. Yang pertama, kita lihat yang hijau-hijau ini. Ini namanya apa, Seva? Apa? Vesika? Fisika Velea. Oke. Vesika velea ada berapa bagian, Dek? Hmm, Dia ada 3 ya. Yang melebar, yang agak menyempit, terus yang sempit banget.